Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi lewat media Center GPI Papua, Jemaat Sola Fide, Manokwari. Dan melalui media ini kita berjumpa lagi lewat pemberitaan firman Tuhan di hari ini, di mana pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dengan muka yang tertunduk namun hati yang terangkat kepada-Mu di surga, meminta kepadamu di dalam kemuliaan ini, berikanlah kepada kami roh dan hikmat, supaya semua yang kami baca, yang kami dengar, semuanya dapat membuat kami percaya bahwa semuanya datang dari Tuhan. Kami terbatas Tuhan, oleh sebab itu penuhi ruangan ini, penuhi rumah-rumah kediaman kami ini, supaya semua yang kami lakukan hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, berikanlah kami Roh Kudus dan hikmat, supaya firman Tuhan yang kami baca, bukan hanya kami baca atau mendengar, tetapi kami mampu melakukan itu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan sambut firman Tuhan ini. Amin. Pembacaan kita di minggu pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius 5 ayat 1 berakhir ayatnya yang ke-12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Alangkah berbahagianya jika kita mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di sepanjang kehidupan kita hari lepas ke hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita di minggu pagi hari ini, maka tema khotbah kita ialah saling menguatkan. Saudara-saudara, keluargaku yang dikasihi Allah, shalom, damai di hati. Saling menguatkan sebagaimana tema khotbah kita kali ini merupakan tema yang sangat relevan, khususnya dalam suasana saat ini, di mana sebagian besar warga dunia, termasuk kita,
Bapak Ibu dan saya yang ada di Indonesia, juga sekalian yang ada di tanah Papua atau Papua Barat ini terdampak karena masalah pandemi Corona atau COVID-19. Kita tahu saudara-saudara, dampak dari pandemi Corona ini bukan saja mengancam jiwa dan kesehatan manusia, tetapi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia mengalami gangguan yang amat serius. Semuanya seakan menjadi hancur dan porak-poranda. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu semua bahwa awal virus COVID-19 ini adalah berawal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada bulan Desember 2019. Menurut beberapa sumber media terpercaya, ratusan ribu manusia harus kehilangan nyawanya. Juta orang di bumi ini terpaksa harus meringkuk di rumah sakit dan terisolasi dalam kecemasan menanti kesembuhan. Sebagian besar penduduk bumi berada dalam bayang-bayang ketakutan. Saudara-saudara, baru-baru ini Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia mengadakan penelitian terhadap 1.500 orang yang terdampak corona. Mereka menemukan ada 64% dari 1.500 orang itu mengalami gangguan kejiwaan karena tertekan, merasa takut, stres, dan kehilangan harapan karena wabah yang merajalela. Penyebab corona yang luar biasa inilah ternyata juga telah merusak tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Menurut beberapa sumber resmi juga, ribuan orang harus kehilangan pekerjaan. Banyak bisnis dan usaha berskala mikro dan makro mengalami kebangkrutan yang sangat hebat. Akibatnya kemiskinan dan kelaparan mengancam jutaan penduduk Indonesia dan juga dunia. Dan ini menjadi potret sesungguhnya dari dunia kita saat ini. Kesakitan, kematian, kemiskinan, kelaparan, dan ketakutan menjadi warna yang begitu dominan dari potret buram bumi kita sekarang ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah potret dunia yang suram dan menyedihkan karena wabah corona yang begitu mengerikan ini mengharuskan kita terus meratap dalam ketakutan dan ketidakpastian? Harus diakui bahwa banyak di antara kita seakan kehilangan harapan dan hidup di dalam ketidakpastian. Apalagi kita tahu sampai kapan pandemi corona ini akan berakhir. Akan tetapi saudara-saudara, di balik kegalauan ini, sesungguhnya sebagai orang percaya, kita sekalian diingatkan bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini adalah di bawah kendali Tuhan Allah. Dan kalau semua ada di bawah kendali Allah, maka sudah barang tentu pandemi corona yang kita alami saat ini pun ada di bawah kendalinya.
Oleh karena itu saudara-saudara, dalam suasana yang seakan tidak menentu, kita diingatkan agar kita sekalian tidak kehilangan harapan dan kehilangan iman. Sebab segala sesuatu ada di bawah kendali Tuhan Allah. Dan semua yang ada di bawah kendali Allah akan menuju pada damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya pula dalam kaitannya dengan rancangan damai sejahtera Allah ini, Tuhan Yesus dalam teks bacaan kita pada hari ini di dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 mengatakan ucapan berbahagia sebagai jaminan penyertaan kepada pengikutnya sedang mengalami keterpurukan, yaitu bagi mereka yang miskin, orang yang berduka cita, lapar, dan teraniaya. Yesus menegaskan dalam khotbahnya di bukit bahwa kelak mereka akan mendapatkan kebahagiaan sejati dalam rancangannya. Karena itulah saudara-saudara, dalam khotbahnya Tuhan Yesus mengharapkan agar pengikutnya, walau mereka menjadi miskin, berduka cita, lapar, dan teraniaya, tetapi pengikut Yesus diajarkan untuk bersikap lemah lembut, murah hati, dan menjadi pembawa damai. Keluargaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita di hari ini dapat menyimpulkan bahwa bumi dan isinya ada di bawah kendali Allah. Dalam kendalinya itu Allah merancangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, bisa jadi saudara-saudara, dalam kendalinya Allah mengizinkan kita berproses dalam rupa-rupa kesulitan. Termasuk Allah mengizinkan kita berproses dalam pandemi corona yang telah membuat kita seakan-akan tercekam dalam kesulitan dan ketakutan. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu dan saya semakin matang dalam rancangan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang tegar, tahan uji, dan tidak cengeng dalam rupa kesusahan. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Matius 5 ayat 1 sampai 12 ini, kita diminta oleh Tuhan untuk tidak takut, panik, dan cemas yang berlebihan, tetapi sebaliknya dalam sesulit apapun kita tetap diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan dalam bentuk hidup yang murah hati, suci hati, dan membawa damai. Arti murah hati berarti mau berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Walaupun kita sendiri susah, tetapi orang Kristen yang bermurah hati akan merasa kaya di dalam kekurangannya. Seperti janda miskin
yang memberikan persembahan terbaiknya di mata Yesus. Suci hati artinya berpikiran tulus, positif, ikhlas, menerima keadaan sekalipun terpuruk. Orang yang suci hati akan selalu berpikir tentang kebaikan. Orang yang berpikir sesuai dengan firman Allah di hari ini adalah orang yang mau dituntun, yang mau dipimpin oleh firman Tuhan atau oleh Yesus Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, manusia ketika ia memiliki kesulitan hidup, membuat dia akan semakin ragu akan kuasa, akan kemurahan Tuhan. Tetapi melalui firman hari ini mengajak Bapak Ibu dan saya untuk tetap percaya, meyakini bahwa Tuhan Yesus dari sekarang terus sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu setia bagi Bapak Ibu dan saya. Teks bacaan kita hari ini berkaitan dengan tema khotbah minggu, saling menguatkan. Maka sebagai orang yang percaya, meski kita juga terdampak pandemi corona, akan tetapi kita terus tetap menjadi Allah Tuhan dalam mengentaskan masalah yang ditimbulkan oleh pandemi corona ini. Konfliknya adalah kita harus saling menguatkan, saling membantu melalui cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yaitu jadilah orang Kristen yang murah hati, suci hati, dan selalu membawa damai. Apalagi saat ini amat banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudara-saudara, kuatkanlah dan topanglah saudara-saudara kita yang terdampak corona dengan menjadikan diri kita sebagai saluran berkat. Saling menguatkan bukan hanya untuk virus pandemi atau COVID-19 ini saja, tetapi sebagai keluarga rumah tangga Kristen. Sebenarnya sebagai suami istri, jangan selalu membicarakan kekurangan, keterbatasan suami istri, mengejek suami, bahkan juga membicarakan kesalahan suami istri kepada semua orang. Tetapi saling menguatkan adalah kita harus memberikan harapan, kekuatan kepada suami istri kita yang membutuhkan topangan. Karena sebagai satu keluarga rumah tangga suami istri itu harus saling menguatkan satu sama lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, besok ini tanggal 25 Mei 2020, gereja yang kita kasihi, Gereja Protestan Indonesia di Papua, genap berulang tahun yang ke-35. Sebagai moto GPI Papua, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Maka hendaknya kita pun terus meneladani Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk kebaikan umat manusia. Dengan demikian, saudara-saudara, saling menopang dalam kesulitan, murah hati, suci hati, dan menyatakan kedamaian merupakan keharusan yang harus dinyatakan sebagai ungkapan syukur atas ulang tahun GPI Papua, sekaligus sebagai wujud menyatakan komitmen kita dalam memberitakan Kristus yang tersalib. Selamat menyongsong HUT GPI Papua yang ke-35. Tetaplah semangat dalam hidup yang saling menguatkan. Selamat berhari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
di setiap rumah-rumah telah melakukan ibadah puji-pujian. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, meskipun kami tidak bertatap muka, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan umat yang melakukan ibadah di setiap rumah-rumah, baik keluarga, pribadi-pribadi. Kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami minta ampun kepada Dia Tuhan Allah. Jangan ingat dosa dan kesalahan kami, tetapi Tuhan dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan mengampuni kami. Dan jangan ingat dosa dan kesalahan kami, tetapi Tuhan mengubah kami sama seperti yang kami mengubah Sion. Terima kasih atas firman Tuhan, yang mana hari ini mengajarkan kami tetap kuat, tetap semangat, tetap bersandar kepada firman Tuhan, tetap meyakini Yesus, bahwa Tuhan Yesus selalu setia, siang dan malam, selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami, menemani kami dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, kelaparan-kelaparan, kemiskinan maupun kedukaan, maupun di dalam kesukacitaan, maupun menghadapi virus COVID-19 ini. Tuhan Allah menyertai kami. Dan Tuhan, hamba berdoa juga menyerahkan umat Tuhan yang ada melakukan ibadah Jemaat Solafide Manokwari, maupun pos pelayanan Afai, maupun pos pelayanan Rindam. Tuhan memberkati kami semua. Jangan tinggalkan umat ini. Jangan mereka selalu hidup di dalam ketakutan, tetapi biarlah dengan firman Tuhan mereka selalu percaya dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan yang kami puji dan kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Allah, melalui mesbah Tuhan ini hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang mana dalam minggu-minggu berjalan berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami berdoa juga menyerahkan umat Tuhan yang oleh karena kuasa dan kehendak Tuhan mereka menerima berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan telah Tuhan penuhi. Bahkan juga ada yang bergumul untuk menerima pekerjaan yang layak, ada yang bergumul untuk melewati segala sakit penyakit, ada yang bergumul oleh karena jauh dari orang tua, saudara-saudara, suami istri, ada yang bergumul untuk memiliki tempat tinggal yang layak, ada yang bergumul untuk memiliki pekerjaan yang layak. Kami berdoa demi nama Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan menyerahkan umat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman percaya mereka ya Allah. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan anak-anak kami, bahkan juga suami istri yang mana melakukan pekerjaan dan pelayanan sebagai abdi negara, TNI, Polri, pegawai atau ASN maupun swasta, maupun tukang ojek, pekerjaan bangunan. Kami berdoa dan serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan umat Tuhan yang oleh karena virus ini dirumahkan. Tuhan, teguhkanlah iman percaya mereka. Kami berdoa juga menyerahkan ibu-ibu yang sedang mengandung, janin di dalam kandungan. Kami berdoa juga ada umat Tuhan yang berdoa merindukan anak hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Sekali lagi kami berkata, demi nama Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah seturut berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera itu bagi umat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Papua Barat, bahkan juga Sinode Gereja Protestan Indonesia di tanah Papua, bahkan juga para hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa sangat dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan serahkan syafaat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami di usia yang baru nanti. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum kami melangkah dan kami berbicara, Tuhan Allah melangkah mendahului kami, supaya sakit, penyakit atau maut atau kematian itu jangan menjemput kami, tetapi damai sejahtera selalu bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.